Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI menggandeng Warta Kota Tribun Network untuk menggelar diskusi tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi Indonesia di Studio Kompas, Jakarta Pusat, 17 Oktober 2023. Acara bertajuk Presiden Candidate Lecture, Iptekin untuk Ketahanan Ekonomi dan Demokrasi Indonesia akan dipaparkan oleh para bakal calon presiden. Baca Pres Ganjar Pranowo menyebut jika dirinya menjadi Presiden RI ke-8 bakal memberikan insentif kepada periset dan pihak swasta. Pria 50 tahun itu mengatakan apabila insentif diberikan, maka beberapa fokus hal seperti pangan digital berbasis kecerdasan buatan dan transisi energi terbarukan dapat diselesaikan. Kenapa swasta juga tidak tertarik? Coba kasih insentif kepada mereka. Insentif kepada perusahaan, insentif kepada periset, agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Kalau itu diberikan, maka yang ada dalam pikiran saya, beberapa fokus isu penting itu akan bisa diselesaikan oleh satu tim. Dan dalam hal tertentu, itu mesti betul-betul ada yang mengawasi. Kalau perlu, ini menjadi program nasional dan laporannya langsung pada presiden. Kalau di situ, maka tidak akan ada yang mengganggu. Pasti. Terbayangkan kalau presiden cerewet. Mana hasilnya? Sampai di mana progresnya? Maka itu akan terjadi. Sama, kaitannya dengan pertanyaan kedua. Pola penganggaran dan regulasi seperti apa? Maka selalu saya lihat dalam problem yang muncul pada 3 hal. Satu, regulasinya seperti apa? Sistem kelembagaannya seperti apa? Aktornya siapa? Kadang-kadang regulasi baik, lembaga dan sistemnya baik, tapi aktornya tidak baik. Dia tidak punya komitmen untuk melaksanakan itu. Di sektor apapun, macet. Maka butuh bulldozer untuk mendorong agar itu bisa terjadi. Apa sulitnya sih? Membuat sebuah aturan yang lebih adaptif pada perubahan yang ada. Sama. Kalaulah kemudian kita melihat cara penganggaran kita annual tahunan dan kemudian pelaporannya tahunan, pada pekerjaannya kadang-kadang multi years. Dan kadang-kadang dalam konteks riset itu kan ada yang sukses dan ada yang tidak. Tinggal kita meminta kepada para periset, tentu yang pasti punya pengalaman, punya kredibilitas yang tinggi, aturan yang bisa menyelamatkan mereka, memberikan ruang yang cukup bebas untuk mereka berinovasi seperti apa. Akhirnya, nanti kan soal pertanggungjawabannya kan bisa kita rumuskan secara regulatif. BPK pun kalau itu menggunakan uang negara, dia akan punya metode audit khusus untuk riset atau hasil riset tertentu, apalagi kalau itu masuk dalam proyek strategis nasional. Maka tidak ada yang sulit. Anggaran yang selama ini tidak cukup, kan kita mesti mencari sumber-sumber yang lain agar bisa kreatif. Tax deduction umpama. Kalau perusahaan kemudian kita tugaskan, Pertamina, Anda saya tugaskan untuk melead as leader transisi energi. Ambil para periset. Perusahaan swasta dilibatkan, maka menjadi satu tim, dikasih ke pres, akan selesai berapa lama? Dan bagaimana kemudian ini dilaksanakan? Mesti doable. Kalau ini tidak bisa dilaksanakan, tidak akan mungkin. Nah, kalau kita bersepakat, maka kita harus bicara tidak biasa-biasa saja. Bagaimana perubahan yang luar biasa ini direspon dengan hanya biasa-biasa saja, dan kita ketakutan pada regulasi yang tidak terlalu adaptif dan tidak terlalu lincah menghadapi perubahan ini. Dulu apa? Kasih ruang, kasih target, kasih insentif. Masa kita tidak bisa? Jadi ketika kita ketemu salah satu periset yang menemukan satu vaksin, saya ngobrol di Surabaya. Nah, apakah Anda berkenan untuk bekerja di Indonesia? Iya, saya ingin. Tapi
karena hari ini belum saya bekerja di Australia. Padahal saya menemukan banyak sekali paten terkait dengan bioscience. Saya akan mencari 4 orang yang bisa menampung kami. Sedih Pak Bambang saya rasanya. Maka saya bilang, kamu saya lamar untuk masuk bekerja di Indonesia. Langsung dia seperti, wow, Pak, anak-anak itu banyak, dan saya yakin dari PPI lebih banyak lagi yang kita miliki. Begitu Pak Bambang. Terima kasih.